Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 MIPA 1, bagian anak kobong, akan mempresentasikan materi PAI mengenai perilaku terpuji terhadap orang tua dan guru. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Vanessa Siva Salsabila, kemudian ada Paulina, ada Gita Saputri, ada Meifa, ada Fitria, ada Devi, ada Dewi dan juga Sahla. Adapun tujuan pembelajaran dari kami yaitu menyajikan keterkaitan dengan ketauhidan dalam beribadah, kemudian mengamalkan dalil dan hadis yang terkait. Yang pertama, pentingnya menghormati dan patuh kepada orang tua. Menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tuanya. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga menegaskan kepada Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apakah kalian ingin ku beritahu mengenai dosa-dosa besar yang paling berat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya yang sama hingga 3 kali, sampai orang-orang menjawab, ya, tolong beritahukan kepada kami ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, mempersekutukan Allah dan tidak taat kepada orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya karena restu Allah Subhanahu wa taala disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Amr dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sikap yang menunjukkan birrul walidain. Pertama, mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkan hatinya. Yang kedua, selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik. Keempat, merendahkan diri dan tidak bersifat sombong kepada keduanya. 5. Apabila orang tua sudah meninggal, maka seorang anak harusnya memohonkan ampun kepada Allah, membayar hutang, melaksanakan wasiat, dan menyambung silaturahim kepada teman dan kerabat kedua orang tuanya. Dan yang keenam, membantu orang tua dalam segala hal, baik akal pikiran, tenaga maupun finansialnya. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan atau baik saja, akan tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal-amal yang paling utama dan paling dicintai Allah. Beliau menjawab, pertama, sholat pada waktunya, kedua, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi derajat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran kepadamu. Hadis riwayat Abu Hasan Mawardi. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Guru adalah pewaris para nabi.
karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan menghayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Imam Al-Ghazali berkata, seorang murid hendaklah memberikan sepenuh perhatian kepada gurunya, mendiamkan diri sewaktu guru sedang menyampaikan pelajaran, dan menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan kepada gurunya. Yang selanjutnya adalah sikap yang menunjukkan hormat dan patuh kepada guru. 1. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. 2. Tidak menyeletuk atau bertanya yang tidak ada faedahnya. 3. Tidak mengobrol atau sibuk sendiri saat guru sedang menjelaskan. 4. Memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru. Adapun hikmah dari meneladani sikap hormat kepada guru. Yang pertama, disukai dan disayangi oleh guru. Yang kedua, mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang ketiga, dimudahkan dalam memahami ilmu yang dipelajari. Yang keempat, telah mengamalkan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.